Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Heri Romansyah dari Prodi Sistem Informasi semester 7 Universitas Duta Bangsa Surakarta. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan studi literatur yang saya ambil materi tata kelola IT, yaitu tata kelola IT menggunakan framework COVID 2019. Apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kemudian metodologi penelitian, selanjutnya pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir daftar isi. Kita mulai dari pendahuluan. Seiring dengan transformasi era digital, tata kelola teknologi informasi telah menjadi faktor penting dalam keberhasilan organisasi, baik di sektor komersial maupun publik. Untuk mencapai hasil terbaik dari penggunaan teknologi informasi, organisasi harus mengadopsi dan menerapkan kerangka kerja yang tepat dalam tata kelola teknologi informasi mereka. Menurut Hakim dan kawan-kawan tahun 2022, menunjukkan bahwa COVID-19 diakui sebagai kerangka kerja yang sangat fleksibel untuk mengatur teknologi informasi. Hal ini adalah hasil pengembangan ISAJA dan dianggap sebagai kerangka tata kelola teknologi informasi yang paling komprehensif. Mereka juga menekankan pentingnya penerapan COVID-19 dalam pengelolaan teknologi informasi pada proyek sistem informasi. Pengenalan COVID-19 sebagai penyempurna terbaru dalam kerangka COVID menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut di Indonesia untuk memahami kontribusi penerapan kerangka ini terhadap tata kelola IT. Kemudian, bagian metodologi yaitu critical reception. Yang pertama, review. Untuk review, jenis penelitian yang ditetapkan adalah tinjauan literatur yang melibatkan pengumpulan dan analisis publikasi sebelumnya terkait topik yang dipilih. Publikasi sebelumnya diperoleh dari sumber terpercaya. Kemudian asesmen data, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengakses dan mengunduh sumber-sumber tersebut dari platform online yang relevan. Situs penelitian ini bersifat virtual karena data yang diperoleh dari sumber online dan platform pengambilan dokumen. Kemudian untuk analisis, teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi. Penelitian akan menganalisis mensintesis hasil dari sumber data sekunder tersebut untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam mengenai penerapan COVID-19. Pembahasan. Yang pertama, menurut Iksan dan Nugrahin tahun 2022, melakukan penilaian tata kelola teknologi informasi dalam konteks manajemen inovasi dan manajemen perubahan teknologi informasi memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan layanan Simperum Kim. Studi tinjauan literatur sistematis yang dilakukan oleh Iksan dan rekan daripada 2021 berfokus pada tata kelola TI perusahaan di Indonesia menggunakan kerangka COVID-19. Kemudian yang kedua, menurut Martinus dan kawan-kawan tahun 2021 mencatat bahwa COVID-19 beradaptasi dengan tren teknologi informasi terkini di dunia bisnis termasuk transformasi digital teknologi informasi. Mereka juga menekankan pentingnya melakukan audit tata kelola TI dengan bantuan COVID-19 untuk meningkatkan kualitas dan nilai, serta memfasilitasi penerapan alur proses organisasi di bidang teknologi informasi. Kemudian yang ketiga, menurut Ginanjar dan rekan tahun 2021 melaporkan bahwa COVID-19 digunakan dalam perencanaan tata kelola teknologi informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kriptografi Sukabumi sendiri. Mereka menganggap metodologi COVID-19 sebagai panduan dalam prosesnya penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelitian terpilih sebelumnya,
dimungkinkan untuk mengidentifikasi beberapa temuan utama terkait elemen desain dan tingkat kapasitas dalam implementasi COVID 2019 di Indonesia. Kemudian yang keempat, menurut Widarto, penelitian dan kawan-kawannya, penelitian ini menunjukkan bahwa elemen desain yang sangat penting dalam meningkatkan kapasitas manajemen teknologi informasi bisnis, khususnya industri perbankan, dan dalam penelitian ini digunakan 3 elemen desain utama dan dipilih 6 tujuan pengelolaan dengan skor tertinggi untuk mengukur tingkat kompetensi. Elemen desain ini mendapat prioritas tinggi karena pentingnya dalam sistem tata kelola perusahaan. Kemudian yang kelima, dalam studi Bayu Sastra dan kawan-kawan tahun 2021, penelitian ini mengidentifikasi seluruh elemen desain dalam COVID 2019 untuk mengidentifikasi prioritas tujuan tata kelola TI yang penting. Perusahaan atau organisasi harus fokus pada proses penting seperti insiden dan permintaan layanan tata kelola. Insiden tata kelola layanan keamanan terkelola, aset terkelola, dan pengelolaan kepatuhan terhadap persyaratan eksternal. Kemudian yang keenam, penelitian Prasetyo dan Sitokdana tahun 2021, hasil analisis menunjukkan bahwa teknologi informasi berperan sangat penting dalam implementasi proses bisnis dan mendukung inovasi layanan komersial baru. Penelitian ini melakukan 55.555 pengukuran tingkat kompetensi pada bidang BA102, BA103, BA107. Hasilnya di domain BA102 dan BA101 mencapai kapasitas level 4, sedangkan BA107 mencapai kapasitas level 3. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan TI yang dilakukan Kementerian Data dan Pusat Data (EGZ) sudah terdefinisi dengan jelas atau memiliki tingkat kompetensi yang terukur. Kemudian yang ketujuh, menurut Arifin dan kawan-kawan tahun 2022 melalui langkah-langkah seperti analisis dokumen, pengumpulan data, dan elemen desain, penelitian ini bertujuan untuk memahami konteks strategis dan tujuan organisasi. Hasil penelitian menegaskan bahwa pemahaman menyeluruh tentang konteks strategis organisasi adalah kunci untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan teknologi informasi. Tata kelola ada 11 elemen desain seperti strategi bisnis, profil resiko, tujuan bisnis, pendekatan implementasi teknologi informasi, permasalahan teknologi informasi saat ini, persyaratan kepatuhan, strategi adaptasi teknologi, peran teknologi informasi, ancaman lingkungan, pola sumber daya TI, dan ukuran perusahaan dievaluasi dalam penelitian ini. Yang kedelapan, penelitian Amali dan kawan-kawan tahun 2023 yang dilakukan pada Dinas Statistik dan Komunikasi Provinsi Gorontalo yang sedang aktif mengembangkan kegiatan e-governance dan teknologi informasi. Analisis ini menggunakan toolkit desain COVID tahun 2019 untuk mengevaluasi dampak 11 elemen desain pada struktur tata kelola organisasi. Kesimpulannya adalah faktor desain berpengaruh signifikan terhadap kapabilitas TI suatu organisasi. Elemen-elemen ini mengikuti proses yang berurutan atau berjenjang yang mengarah pada keberhasilan penerapan sistem tata kelola. Kemudian yang kesembilan, penelitian Bapak Adi Saputra dan Bapak Reza Ridho tahun 2021. Penelitian ini menganalisis proses IT pada organisasi bernama Isitla Challenge dengan menggunakan framework COVID 2000 pada proses APO07. Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah tingkat kapabilitas organisasi sebagian besar pada level 1 yang menunjukkan bahwa tujuan organisasi dicapai melalui serangkaian kegiatan yang tidak lengkap atau tidak terorganisir dengan baik. Kemudian dari beberapa studi literatur yang sudah kami sebutkan, dapat kita simpulkan bahwa penelitian sebelumnya yang melibatkan analisis faktor desain yang didukung oleh COVID-19 masih sangat terbatas secara jumlah. Beberapa studi hanya pada fokus pada faktor desain keempat dan kendala terkait dengan teknologi informasi. Untuk menetapkan urutan kepentingan dalam manajemen teknologi informasi, di samping itu betapa pentingnya untuk mengevaluasi tingkat kemampuan dalam mengelola teknologi informasi berdasarkan COVID-19 juga ditekankan, tetapi masih sedikit penelitian yang mencakup topik ini. Dengan cara lain, studi sebelumnya mengenai COVID 2019 masih kurang dalam pemahaman menyeluruh terhadap semua faktor desain dan kurang fokus dalam menilai kemampuan mengelola teknologi informasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.